Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Devi bakalan menjelaskan nih jenis-jenis data dan pengolahan data seperti apa sih yang bisa kita gunakan pada PSPP. Nah, mungkin teman-teman masih bingung nih kalau ketemu data kategorik, data numerik itu dikelompokkan dan digunakan pada submenu PSPP bagian mana. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir karena pada video kali ini kita bakal belajar bareng-bareng nih mengenai hal tersebut. Jadi jangan lupa ikutin terus videonya. Nah, sebelum masuk ke jenis-jenis data dan pengolahan data pada PSPP, kita harus kenalin dulu nih apa sih itu data. Data itu adalah suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, itu termasuk jenis-jenis datanya. Sifat datanya yaitu ada data dikotomi, data diskrit, dan data kontinum. Sumber datanya, data internal dan data eksternal. Cara pengumpulannya, data primer dan data sekunder. Nah, untuk skala pengukurannya, ini yang bakal kita bahas satu persatu secara tuntas. Next slide ya. Nah, skala pengukuran yaitu tingkatan atau derajat nilai dari sebuah bilangan yang merupakan hasil pengukuran karakteristik dari suatu objek. Itu terbagi dua, ada data kategorik dan data numerik. Nah, kalau dalam statistika, kategorik itu non-parametrik. Nah, yang terdiri dari dua lagi yaitu data nominal dan data ordinal. Nah, untuk data numerik itu seperti data interval dan data rasio. Nah, apa sih nominal itu? Nah, nominal itu adalah skala paling rendah. Datanya hanya bisa dibedakan dan tidak bisa diurutkan, tidak bisa diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Datanya bersifat klasifikasi, contohnya sering aku bikin nih value label nih jenis kelamin kayak perempuan dan laki-laki itu setara. Jadi nggak ada tingkatan-tingkatan karena sama sederajat. Nah, pengolahan data pada PSPP-nya bisa digunakan pada uji binomial, uji C kuadrat, dan uji-uji lainnya. Nah, pada data ordinal itu ada data yang memiliki urutan atau tingkatan, bersifatnya kategorik dan tidak dapat dihitung secara matematis. Contohnya tingkat kepuasan pelanggan, jenjang sekolah seperti SD, SMP, SMA. Nah, itu adalah tingkatannya. Memiliki tingkatan. Nah, pengolahan data pada PSPP-nya ada uji 1 sampel KS, uji tanda, dan lain-lainnya. Lalu, data interval itu data yang mirip dengan ordinal, yaitu memiliki tingkatan. Tetapi perbedaannya pada data ini dijelaskan secara matematis, tidak mempunyai titik nol, absolut, atau mutlak. Nah, contohnya itu pada suhu, ukuran pakaian, data tes hasil belajar, dan lain-lain. Nah, pengolahan data pada PSPP-nya yaitu uji T, uji one sample tetes, uji ANOVA 1 jalur, uji ANOVA 2 jalur, dan lain-lainnya. Nah, kalau rasio ini termasuk data skala tertinggi. Data rasio ini mirip dengan interval. Perbedaannya adalah nilai pada data rasio dimulai dari 0, dapat dihitung secara matematis. Contohnya, misalnya upah karyawan, berat badan, tinggi badan. Pengolahan data pada PSPP-nya itu seperti data interval tadi. Nah, selanjutnya kita akan bahas yaitu pada tools graphs yang ada scatterplot, histogram, dan bar chart. Nah, scatterplot itu digunakan ketika ketemu data numerik seperti data interval dan rasio. Nah, selanjutnya yaitu histogram. Histogram itu sama seperti tadi scatterplot, itu digunakan ketika kita ketemu data numerik yaitu data interval dan data rasio. Nah, selanjutnya yaitu ada juga bar chart. Nah, bar chart ini bisa dipakai kapan sih? Nah, bar chart ini beda nih sama yang tadi scatterplot dan histogram, bisa digunakan ketika ketemu data kategori yaitu data nominal dan data ordinal. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai pengolahan data pada PSPP seperti apa. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.